Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hamaida Kepi. Oke, video kali ini saya mau membagi pengalaman atau membagi tips yang saya lakukan di paludarium saya, yaitu membersihkan kotoran yang ada di pasir-pasir bawah sini, yang di pasir sini nih, di bawah sini. Ini kan walaupun kelihatan bening, kelihatannya airnya kinclong, tapi sebenarnya kalau gelap. Kalau ini itu dikasih air baru dari atas atau enggak diobok-obok gini pasti kotor. Kelihatan kan kotor. Nah, itu kotoran itu dari sisa-sisa makanan si ikan dan juga dari kotoran ikannya sendiri, kayak gitu. Jadi ini salah satu tips yang saya lakukan, terutama buat teman-teman yang suka ikan. Maksudnya walaupun paludarium itu kan seni menanam tanaman ya, tapi buat kayak orang yang kayak saya nih, yang sukanya sama ikan banyak, makanya biasanya pasirnya gampang kotor. Karena yang pertama pakannya pasti banyak dan juga kotoran ikannya juga banyak, yaitu yang membuat kotoran di air ini. Nah, ini salah satu tips yang saya lakukan ketika kotorannya itu udah banyak, yaitu saya bersihkan. Terus buat ada orang lain nih yang punya saya nggak pernah tak bersihin kok, ya itu monggo aja, itu terserah dari teman-teman mau dibersihin atau enggak, itu monggo. Tiap orang pasti punya pengalaman masing-masing, punya cara masing-masing, kayak gitu. Nah, ini saya membagi tips caranya gimana buat bersihin pasir ini dari kotoran-kotoran tanpa mengangkat pasir dari dalam akuarium. Nah, caranya gimana? Yang pertama, siapkan alat ini nih. Ini namanya selang. Jadi biasanya kalau pakai selang yang di toko-toko ikan itu kekecilan ya teman-teman ya. Itu kekecilan. Jadi saya ini pakai selang yang biasa dipakai buat tukang-tukang batu, itu buat ngukur ketinggian model-model lama ya. Pakai selang kayak gini, agak gedean dikit. Terus kenapa saya nggak pakai selang gede yang biasanya buat siram-siram? Karena tempat saya ini kecil. Kayak ini kan tingginya cuma 15 cm. Airnya tingginya cuma 15 cm. Kalau saya pakainya selang yang gede, pasti airnya langsung habis. Tapi ininya belum bersih. Terus apakah cuma pakai ini aja? Oh, tentunya tidak. Karena apa? Kalau teman-teman bersihin pasir pakai ini, yang ada pasirnya itu malah masuk di sini pasirnya. Pasirnya itu malah masuk di sini, airnya istilah Jawanya bumpet atau mampet gitu. Airnya nggak mau keluar dari sini. Nah, terus caranya gimana? Saya pakai botol. Botol yang saya potong. Jadi cuma tak pakai atasnya aja sama tutupnya. Terus caranya gimana? Yang pertama, siapkan botol kecil, karena ini sesuai airnya, sesuai akuariumnya ya, karena airnya juga nggak banyak, airnya ketinggiannya cuma dikit, lebarnya ini cuma akuarium 60 cm, makanya ininya pakai kecil juga. Jadi langkahnya itu teman-teman siapin botol, dipotong atasnya, terus yang sini dilubangin. Bisa pakai apa aja lah. Kalau ini kebetulan cuma pakai peso. Saya potong X silang kayak gini, X. Lah ini nanti tinggal dimasukin aja di sini nih. Gak susah. Ini lama gak tak pakai. Nah, modelnya kayak gini caranya. Oke, seperti ini kalau udah masuk ya.
Kalau udah dimasukin kayak gini jadinya. Ini sebenarnya lebih enak itu dilubangin pakai solder atau apa sih itu namanya, wis pokok itulah. Nah itu atau apapun itu pokoknya dilubangin. Terus modelnya kayak gini, selangnya ini jangan dimasukin pol ke bagian ujung sini, tapi cuma di tengah-tengah kayak gini. Terus caranya gimana? Oke, tonton videonya sampai selesai. Yang perlu teman-teman perhatiin, siapin. Oke, yang perlu teman-teman perhatiin sebelum mau bersihin ini, siapin juga wadah ya. Kebetulan saya pakai soliter cupang ukuran 20-15 buat nampung air. Oke, langkahnya seperti ini. Ini teman-teman masukin sini. Terus kalau selangnya cuma kecil, disedot aja udah beres. Masukin ke tampungan. Terus caranya gimana? Caranya seperti ini nih. Oke, ini airnya udah berkurang agak banyak ya. Ini saya tunjukin betapa kotornya air yang ada di sini, walaupun di sini terlihat bersih. Nih, keruh kan nyampe sini. Tuh teman-teman bisa lihat kotoran yang di bawah. Nah itu kotoran ikan, terus juga ada sisa-sisa makanan di situ. Jadi walaupun di pasir itu di akuarium itu kelihatan bersih, sebenarnya di pasir itu banyak kotoran. Walaupun di sini itu ada udang yang buat bersihin alga, terus sisa-sisa makanan. Walaupun ada keong yang bantuin bersih-bersih kaca, tapi itu bukan one solution gitu loh. Karena apa? Karena si keong dan juga si udang dia itu buang kotoran juga. Jadi dia bersihin atas, tapi sebenarnya dia juga nambah kotoran yang ada di pasir. Makanya tips ini saya lakukan untuk menjaga si ikannya biar sehat. Oke, setelah teman-teman bersihin dirasa udah cukup, langkah selanjutnya yaitu mengisi air. Nah ini tips dari saya cara ngisi airnya. Mungkin yang pertama, karena ini semuanya ikan gapi, ada ikan neon juga tapi nggak banyak. Karena di sini identiknya ikan gapi, dan juga teman-teman perlu ketahui ikan gapi itu dia kadang kaget dengan air baru. Nah, gimana caranya dia mudah adaptasi dengan air baru? Salah satunya ya kayak gini, ketika nguras jangan dihabisin airnya, tapi disisain separuh atau seperempat. Terus juga salah satu tips lagi, ikan gapi itu mudah adaptasi ketika perutnya kosong. Jadi teman-teman sebelum bersihin ini, sebelum nanti dimasukin air baru, usahakan jangan dikasih makan dulu. Jadi ini kasih makannya besok aja. Ini kan tadi pagi udah saya kasih makan, sorenya belum saya kasih makan, terus ini sekarang jam 1 malam. Jadi ketika saya kasih air baru, dia tidak stres karena perutnya kan dalam keadaan kosong nih, jadi dia adaptasinya mudah. Tips cara masukin airnya ke sini, yang pertama jangan banyak-banyak, terus juga pelan-pelan. Nah kalau saya di sini pakai ciduk, apa sih namanya, gayung, naruhnya pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Karena ketika airnya ini terlalu banyak atau apa sih, kita buru-buru nuangin ke sini, nanti kotoran yang ada di sini nih ketika kena air dari atas dia mobile lagi. Apa sih, pokoknya kotorannya jadi terbang-terbang kayak gitu.
Jadi ininya harus pelan-pelan, sabar kayak gitu, biar ikannya juga nggak kaget dengan air baru kan. Oke, ini udah saya kasih air baru dan ini udah penuh. Sebelum videonya saya tutup, saya kasih beberapa tips lagi tambahan buat teman-teman yang punya paludarium kayak gini. Diusahakan beberapa hari, ya mungkin 3 hari atau 4 hari itu selalu dikasih air baru. Kenapa? Karena pengalaman saya selang 3 harian itu airnya ini kurang sedikit, paling beberapa senti kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nggak buru-buru kasih air baru atau ditambahin air lagi, yang ada nanti di atas kayak gini pasti ada kerak warnanya putih kayak gitu. Makanya sebelum airnya itu makin turun, tambah kerak baru, tambah kerak, airnya kotor, setiap 3 hari atau 4 hari teman-teman kasih air baru lagi. Kalau tanamannya itu banyak, ya paling enggak sehari itu dikasih air baru lagi. Terus juga satu tips lagi, buat teman-teman yang pakai lampunya itu terlalu terang atau apa, nah yang ini pengalaman dari punya saya sendiri di genangan air. Jadi ini kan alatnya kan di tengah sini kan, terus pakai power head, turunnya di balik batu ini, terus airnya disebar ke sini, ke situ, terus ke sini juga. Nah, karena lampunya itu terlalu terang, akhirnya di sini tumbuh lumut pengganggu kayak gini nih. Ini tumbuh di air yang ngalir ini loh. Nah, ini kemungkinan kalau dari tebakan saya sih karena lampunya terlalu terang atau terlalu lama dinyalain. Jadi ini hampir 24 jam tak nyalain ya paling enggak 12 jam lebih lah. 12 jam lebih saya nyalain dalam posisi lampunya terlalu terang, karena ini akuariumnya cuma 60 cm, lampunya pakai lampu celup 1 meter, makanya terlalu terang. Akhirnya sekarang banyak lumut pengganggu di air yang ngalirin loh. Ini kan di sini kelihatan loh. Nih. Jadi tips buat teman-teman yang mau bikin kayak gini, usahakan lampunya jangan dinyalain selama 24 jam dan juga pakai lampu yang sesuai buat tanaman kalian. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Maaf videonya kalau kepanjangan. Terus ini hanya sekedar sharing-sharing dari saya. Pasti dari teman-teman lain ada info lain juga, karena saya yakin setiap orang punya teori masing-masing, punya pengalaman masing-masing, punya cara masing-masing. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya, jika video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-teman yang lain, tolong subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.